pakaian, dari kain-kain bekas, dari tali-tali bekas dan sebagainya, itu nanti akan meningkatkan daya imajinasi anak dalam kreativitas anak. Semoga dengan dibentuknya komunitas belajar SD Negeri Sukasari dengan nama yang baru, aktif ini sajane aktif apa aktif. Nah, itu tadi saya baca, ini aktif pakai R itu kan nanti prestasi. Nah, padahal itu kan prestasi kan tidak tapi kita pakai aktif ini ya. Jadi akhlak mulia, kreatif dan berprestasi. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin itu saya punya SD juga saya berkreasi, bernyanyi berakhlak, P-nya itu saya ambil kreatifnya, P-nya, C-nya prestasinya saya ambil belakang, sama saja sebenarnya. Jadi boleh. Jadi kita buat komunitas belajar aktif, belajar aktif ya, bukan aktif. Jadi sesuai singkatannya. Semoga nanti kedepannya kita semua bisa satu kesatuan, berkolaborasi, bekerja sama dengan solid sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang unggul, yang berkualitas, berakhlak, berdaya saing, mampu bersaing dengan sesama teman, bersaing dengan lingkungan, bersaing dengan dunia luar seperti itu. Kita doakan semoga apa yang kita laksanakan bisa diridhoi oleh Allah dan bisa mendapatkan amal jariah dengannya. Itu saja dari saya. Semoga ibu bapak guru yang ada di sini bisa menjadi guru-guru yang luar biasa ke depannya, bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga kita bisa mengajarkan diferensiasi ya ke anak-anak. Jadi anak-anak sekarang diajarkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi karena setiap anak itu punya kemampuan khusus, punya keahlian masing-masing. Jadi ada yang visual, jadi belajarnya dengan melihat, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan gerakannya, ya, auditorinya dan sebagainya. Maka kita fasilitasi semua karena memang anak itu sebenarnya diciptakan dengan berbeda-beda. Jadi kita juga membelajarkan anak-anak dengan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti ini. Jadi semoga kita semua nanti terus belajar dan belajar memperbaiki diri kita masing-masing menjadi lebih baik lagi. Kemarin sesuai dengan referensi Bapak Ibu yang sudah ada di PNM itu sangat beragam. Saya ucapkan terima kasih atas evaluasinya. Jadi nanti setelah mengetahui apa yang positif, apa yang negatif, nanti kita bisa menjadikan yang negatif menjadi positif, yang positif bisa menjadi berpositif atau berkuadrat-kuadrat seperti itu. Itu saja dari saya serahkan untuk selanjutnya Bu Nafi dan juga Pak Nafi untuk memberikan sharing ilmunya atau berbagi ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyambungkan dari makanya sinabung tadi yang pertama, mukadimah ikut di depan. Ya. Mohon maaf, di sini banyak yang ibu-ibu guru senior. Saya maaf, saya bukan apa-apa di sini dan saya ini hanya ingin mengimbaskan dari apa yang saya pelajari. Kita sharing, bukan adu ilmu. Kita sharing, bukan adu ilmu. Satu guru dengan saling mengganggu. Di sini saya mau menjelaskan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ingat, awas itu posisi kontrolnya. Untuk orang Jawa biasanya 5 posisi kontrol
ada artinya tersendiri. Kalau R-nya Jihan, orang Jawa, tapi kalau orang luar Jawa, orang Kalimantan atau mana, kurang mengerti itu ya. Lima presisi kontrol dalam penerapan disiplin. Satu, menghukum. Kita langsung ke sini aja ya. Satu, menghukum. Nah, kelima posisi kontrol yang umum terjadi tersebut adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu bukan manajer yang salah ketika itu. Menghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan prosedur menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah membutuhkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya untuk menghukum, ini masih sering digunakan biasanya. Kalau misalkan olahraga telat, tidak menggunakan pakaian olahraga, dihukum push up atau lari atau berkeliling lapangan. Itu akan membekas pada siswa tersebut. Membekas jelek. Oh, guru ini ngawang itu baik, guru ini gak enakan, gitu ya. Lanjut. Dua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini contoh katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya yang karena bertengkar atau tukaran, bahasa Jawa itu tukaran, kita orang Jawa, kita pakai bahasa Jawa, tukaran, bertengkar dengan temannya, terus kita panggil salah satu atau salah dua-duanya, terus kita tekan mereka. Kita tekan yang kecewa. Berapa kata ini? Iya. Ini kan di sini kan banyak ibu, makanya saya ibu sangat kecewa. Sangat kecewa. Berarti itu menekankan kepada mereka kalau mereka itu sangat bersalah. Padahal untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak itu bertengkar itu hal biasa. Bertengkar itu hal biasa. Sekarang mereka bertengkar, nanti siang mereka bergandengan tangan, jajan bareng, biasa guyon bareng. Kalau kita melibatkan orang tua yang seperti ini, anaknya sudah berteman, orang tuanya masih bertengkar. Bedanya itu, ya. Bedanya orang tua sama anak-anak. Lanjut, teman. Nah, teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, stop. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, untuk di sini posisi teman, kadang anak-anak salah mengartikan guru ini dianggap kayak mercone. Banyak negatifnya. Pertama, kadang murid itu menganggap kita saking kayak mercone, jadi bahasa tutur katanya mereka itu seperti teman. Anggap ngasor, unggah-ungguh, orang Jawa biasanya itu mereka akhirnya kurang, banyak negatifnya kalau teman. Tapi kita bisa menjelaskan guru seperti teman, tapi jangan melebihi. Saya masih guru kamu, saya bukan teman kamu. Kadang anak kelas 2 atau kelas 1, Pak gendong, Bu gendong. Ya biasa mereka seperti itu, masih kelas 1, kelas 2 seperti teman, biarkan, tapi kita tetap mengarahkan mereka, ya. Lain halnya misalkan kelas 6 atau kelas 5, saya misalkan Pak gendong, waktu saya sudah merasakan sesuatu kalau mereka seperti itu, ya. Kelas 5, merasakan sesuatu karena sudah besar, ya, sudah bisa bersolek. Apalagi kalau misalkan ibu gurunya yang laki-laki itu kita gendong, sudah kelas 5, kelas 6, pasti bisa merasakan sesuatu. Nah, satu lagi, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, di sini mengawasi. Jadi kita hanya melihat, mengawasi, memantau. Di sini pemantau itu tidak memiliki solusi. Jadi pemantau itu hanya memantau. Habis itu terus misalkan ada anak salah, kita panggil, dia salah.
tidak ada solusinya kalau memantau itu. Di sini 5 posisi kontrol yang paling general. 5 posisi kontrol yang paling baik itu yang paling bawah ke atas lagi Bu, tolong. Manajer. Nah, di sini kita dari pihak guru, dari pihak sekolah itu dituntut untuk menerapkan posisi kontrol yang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, misalkan manajer itu di sini kan masih ada anak-anak yang bullying gitu ya, memanggil nama orang tuanya tidak sesuai pada tempatnya. Nah itu kita untuk posisi manajer itu panggil anaknya berdua, kita ngomong hati dari hati ke hati, kemudian kita jelaskan kamu seperti ini itu salah, seharusnya seperti ini. Kita kembalikan lagi ke anaknya, baiknya gimana kamu. Misalkan anak itu berpikir, ya saya seharusnya tidak seperti ini. Kita giring anak itu biar berpikir positif sendiri. Jadi nanti kita mengajari anak mereka itu salah, mereka seharusnya bagaimana, berbuat positifnya seperti apa, itu yang di posisi manajer ini. Jadi anak kita giring untuk belajar berpikir positif sendiri, belajar menyelesaikan masalahnya sendiri, itu posisi manajer. Gurunya apa, sebagai apa? Gurunya mendampingi. Ya gurunya jadi manajer ini. Manajer itu kan intinya kan kita memposisikan diri kita, anak itu jangan sampai diseneni, anak itu dikasih tahu kamu salahmu seperti ini, baiknya kamu seperti apa. Kita cari pengetahuan kita. Nah, kadang untuk anak-anak bermain itu kan mereka niatnya bermain, mengolok-olok temannya itu niatnya itu senang bercanda, bermain. Tapi bagi orang dewasa itu kan bullying, tidak baik. Nah itu perlu dikasih tahu, perlu diberitahu lewat posisi manajer bahwa yang seperti itu buruk. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada sesi tanya jawab atau sudah cukup. Saya juga berterima kasih waktunya untuk Ibu Kepala Sekolah, untuk Ibu Guru Senior, Bu Enda yang sangat senior di sini. Terima kasih menjelang pensiun masih mau mendengarkan celotehan kami yang anak lulusan ini. Terima kasih, walaupun minusnya sudah saya ulang. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai? Bisa. Ada yang bawa minuman sendiri, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu di siang ini mau menemani saya budaya positif. Ya, yang akan saya presentasikan yaitu budaya positif. Nah, ini tidak lanjut yang presentasi pertama. Untuk presentasi kedua ini saya lakukan di bab 5 ini. Terima kasih untuk Bu Yuri sudah setia. Setelah 5 saya gunakan untuk presentasi. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah yang sekiranya tadi sudah membuka dari presentasinya ini. Ya, lanjut ini aja dulu. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah serangkaian nilai-nilai keyakinan dan norma yang disepakati bersama dan dipraktikkan oleh semua anggota sekolah. Nah, untuk budaya positif ini kita sudah mempraktekkan, ya. Kita sudah mempraktekkan. Yang pertama, kita sudah pagi kita sudah menyaringi anak di depan gerbang, ya, yang biasanya tugas piket tiap hari Senin sampai hari Jumat. Di pagi hari sudah salam di depan gerbang. Terus yang kedua, kita sudah melaksanakan yaitu sholat duha.
itu juga budaya positif. Itu agamanya hebat. Terima kasih untuk ibu guru agama 3 pilar, bu guru agama 1, bu guru agama 2, dan bu guru agama 3. Terima kasih. Iya. Saya juga terima kasih untuk Bu Evi, sedia kalanya dia bawa minum sendiri tadi. Karena dari pihak yang presentasi tidak menyediakan minuman. Pamer. Untung nggak ada mereknya. Budaya positif berfokus pada membangun karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Oke. Budaya positif ini nanti yang kondusif di sekolah kita sudah sangat kondusif dan sudah sangat menyenangkan. Kenapa? Karena guru-gurunya juga menyenangkan. Kita juga bisa mengajar anak-anak dalam suasana yang menyenangkan, kondusif, karena diawali kita berangkat dari rumah itu sudah niatnya mengajak anak-anak untuk bersenang-senang, mengajar, mendidik, menuntut. Itu kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah tahu, selain walaupun saya yang PDB dan guru Nabi yang PDB, apalagi yang Bu Evi, guru senior, mungkin sudah tahu filosofi Ki Hajar Dewantara dan tahu filosofi kehidupan yang lain. Budaya positif membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi individu yang sukses. Nah, tujuan dari budaya positif ini itu nanti bisa mengantarkan anak-anak kita ke gerbang kesuksesan. SD suksesnya apa Pak? Apakah bekerja dan segala macam? Nah ini kadang-kadang ada salah kaprah. Sukses itu harus pintar, harus duit akeh, harus dan segala macam. Nah, untuk lingkungan SD dikatakan sukses itu anak-anak pertama ketemu gurunya itu saling mengucapkan salam, itu sudah kesuksesan yang sangat besar bagi kita. Terus ada lagi anak-anak yang awal masuk SD kelas 1 itu masih susah ditata, kemudian beranjak di kelas 2, kelas 3 mereka sudah sangat bisa ditata ya, mulai memahami budaya positif di sekolah kita. Contohnya setiap pagi Bapak Ibu agama sudah melakukan sholat duha dan segala macam, anak-anak langsung di situ. Nah, itu termasuk budaya positif yang kita lakukan. Sebenarnya budaya positif itu tidak usah kita lakukan. Sebenarnya kita sudah tahu banyak ya. Yang namanya positif berarti tidak negatif. Kalau negatif berarti tidak positif. Untuk ibu-ibu biasanya yang diharapkan kalau sudah suami istri positif ya kan. Kalau negatif, tapi untuk ibu-ibu mungkin yang mengharapkan negatif. Suaminya jauh. Nah, budaya positif bukanlah tentang aturan dan hukuman. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana siswa merasa dihargai, dihormati, dan didukung. Ketika siswa merasa baik tentang diri mereka sendiri dan lingkungan belajar mereka. Nah, siswa merasa dihargai dan dihormati itu di saat siswa melakukan kesalahan. Ini kita menerapkan segitiga restitusi lagi. Di saat siswa melakukan kesalahan tidak langsung kita hukum. Contoh saya sendiri, saya dulu misalkan anak-anak itu tidak membawa baju olahraga, yuk lari keliling lapangan 5 kali tanpa tahu alasannya. Nah, untuk budaya positif ini kita harus melakukan segitiga restitusi itu. Nah, itu kita cari tahu dulu. Kenapa dia tidak mau pakai baju olahraga? Kita harus bisa menerima alasannya. Ya, kalau misalkan dia tidak membawa buku matematika atau buku IPA atau buku segala macam, kita tahu alasannya itu apa. Nah, itu kita bisa mencerna alasannya seperti itu. Anak pasti punya alasan, pasti punya argumen. Jadi kita dengarkan dulu seperti apa, baru nanti kita
tengahai dan kita kasih solusi agar dia itu seperti yang temannya yang lain bisa lebih baik. Contoh misalkan, kenapa tidak bawa baju olahraga, bajunya masih dicuci Pak. Nah, kalau misalkan bajunya masih dicuci, ya kita terima alasannya, minggu depan harus dipakai, harus sudah bisa dicuci. Kalau minggu depan masih tidak bawa lagi, dicuci lagi, kita tanya lagi, ibu kerja apa, kira-kira seperti itu. Mungkin ibunya kerja di pabrik, tidak sempat mencuci bajunya, kan seperti itu. Itu harus kita telah alasannya seperti apa itu. Tidak langsung ngejudge, tidak pakai baju olahraga, langsung lari keliling lapangan 5 kali, tidak boleh seperti itu. Itu kita terapkan budaya positif. Contoh kelas 1 itu sering tidak membawa mukena. Nah, alasannya apa? Alasannya masih dicuci sejak Rioyo. Kelas 3. Oh, kelas 3 ya. Guru kelas 3 terima. Iya, kelas 3 guru kelas 3 selalu tidak membawa mukena. Ditanya kenapa selalu dicuci. Nah, itu latar belakangnya ternyata orang tuanya yang kurang memperhatikan. Ya, jadi kita sabar-sabar saja, kita sediakan mukenanya di sini. Jadi ngomong seperti. Lanjut, kita manfaat budaya positif. Lanjut lagi bawahnya, oke. Terus, stop. Karena lagi dulu. Mau kakek? Kakek, jangan kaget lah. Stop. Budaya positif ini manfaatnya ya, manfaat bagi siswa dulu. Budaya positif memiliki banyak manfaat bagi siswa, guru, dan staf sekolah. Nah, untuk yang pertama tadi mungkin ada yang tanyakan untuk budaya positif yang saya presentasikan yang pertama tadi, mungkin ada yang tanyakan. Monggo silakan. Pak Mauri, di sini saya mau budaya positif itu meliputi apa hanya dari pembiasaan anak-anak ataukah iya. Tadi Pak Mauri kan menerangkan kalau budaya positif itu bisa dilihat dari pembiasaan anak-anak di sekolah. Jadi itu dari siswa nih Pak. Nah, budaya positif itu apakah hanya meliputi kebiasaan dari anak-anak itu, atau misalnya kalau dari gurunya itu melakukan bimbingan yang kita dapatkan kan budaya positif kan meliputi kalau dari gurunya itu 5 faktor yang lainnya. Kemudian kalau kebiasaan dari anak-anak, kemudian dari warga luar juga apakah juga kita harus menemukan budaya positif juga, misalnya wali muridnya atau komite yang dari sekolah kita. Itu Pak, mohon penjelasannya. Mikir masih bisa itu, tapi kok gede-gede. Itu biasa, sudah 3 kali model ini. Oke, terima kasih untuk nanti mungkin yang lain ada sedikit kemudian ada pertanyaan, silakan di ada. Oke, saya jawab, kita lanjut ya. Tadi ada break sebentar, ada kita menghormati yang sedang ada. Kalau di sini mau ngomong, ya. Terima kasih untuk Nabi, pertanyaannya sangat bagus sekali, super sekali pertanyaannya. Kalau untuk budaya positif itu kita terapkan tidak hanya di sekolah. Kita misalkan
ketemu wali murid, kita usahakan ya anaknya yang misalkan di sekolah itu kurang baik, kita usahakan wali murid itu kita dekati, kita ngajak ngobrol, kita ngajak ngopi, ngajak ke kantin atau seperti apa, itu kita ngobrol tentang budaya positif di sekolah. Kalau bisa diterapkan di rumah budaya positif itu ya. Jangan misalkan di sekolah diajarkan sungkem sama bapak ibu guru, salim, salam, sopan santun, di rumah sakarpe diri dijamu. Biasanya kan jadi seperti itu. Itu repotnya kalau misalkan orang tuanya itu kerja dua-duanya. Jadi budaya positif itu tidak hanya di sekolah, tapi juga wajib diterapkan di lingkungan rumah dan di lingkungan desa. Nah itu nih. Mungkin ada saya lagi, Bu Guru kelas 6 mungkin. Untuk Bu Juli ada. Oke, lanjut ya. Bu Guru yang di belakang ada yang tanyakan, mungkin kok kelihatannya kursi mau ngobrol apa. Lanjut ya. Lanjut. Yang ini terus lama. Gak ada macam ini. Manfaat bagi siswa meningkatkan prestasi belajar. Oke, jelas. Kalau budaya politik di sekolah, anak-anak semakin percaya diri, prestasi belajar nomor 1 meningkat. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Oke, meningkatkan motivasi. Ya, anak-anak kalau misalkan lingkungannya nyaman, jadi motivasi untuk belajar itu pasti akan terbuka. Dia berani untuk bertanya, bercerita. Meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Nah, ini budaya positif ini ada hubungannya dengan bullying. Bullying. Kita sebelum Sari sudah pernah sosialisasi bullying bersama Kapolsek, Kapolsek Jogorogo ya. Nah, itu termasuk budaya positif. Kita itu meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Nah, kalau anak sering dibully, itu nanti down mentalnya. Terus aku gak dulu sekolah, bukti nih sekolah biolog. Nah, itu mentalnya down. Karena kita sudah melakukan budaya positif, anak-anak itu jadi mentalnya itu sehat, emosionalnya juga sehat. Ya, seperti itu mengurangi perilaku negatif. Perilaku negatif untuk yang membuli tadi. Guru agama ngatur banyak tugas, banyak bagian itu. Mengurangi perilaku negatif. Nah, untuk perilaku negatif ini masih sering kita jumpai untuk anak yang kelas bawah. Kalau kelas tinggi saya percaya guru kelas tinggi kondisional sangat bagus sekali guru kelas tinggi. Untuk kelas bawah bukan gurunya yang tidak bagus, tapi anaknya yang memang masih juga dikontrol ya. Setelah sosialisasi 1 hari 2 hari sosialisasi bullying sama Pak Polisi 1 hari 2 hari penting kondusif, habis itu lupa lagi komentarnya sini ya kan. Posisi tua ini mereka lari ya kan. Meningkatkan keterampilan sosial dan emosional ini sama dengan yang tadi, yang meningkatkan kesehatan mental ya. Manfaat bagi guru, mengurangi stres dan kelelahan. Jelas, murid yang nawakal guru tidak stres. Guru di sini bisa kita lihat gurunya lemu-lemu, berarti kan nyaman. Apalagi yang di depan ini, nah di depan ini ya, lihat senyumannya aja sudah wow, mempesona. Masih lesu tidak presentasi yang belum main nggak ngomong ya. Mengurangi stres dan kelelahan ya jelas. Kalau misalkan budaya positif atau gurunya kurang anak muridnya itu banyak yang nakal, misalkan bukan gurunya stres ya kan. Kalau di sini kalah guru seger-seger semuanya. Meningkatkan kepuasan kerja. Oke, meningkatkan kepuasan kerja itu bagi kita. Wih, murid itu kan manut-manut berprestasi mandiri. Apalagi kalau misalkan ada yang tetangga kita muridnya aktif sholatnya, pulang sekolah jam
berarti kepuasan kerja. Membangun hubungan yang lebih positif dengan siswa, ya seperti siswa kalau misalkan mereka melakukan kesalahan itu tidak langsung dijudge, itu namanya hukuman, ya. Menghukum sekarang kita tidak boleh, kita harus anak-anak itu dilurus segala macam. Tapi nek guru PJK kadang-kadang wis dilurus terus untuk bagian yo cip moro lah tangannya itu kan nggak boleh saja. Sadis. Kadang-kadang yang sadis kan guru PJK, guru agama nggak boleh sadis, apalagi guru dunia yang kantin-kantin yang belakang nggak mungkin lah, bukan kalau sadis. Apalagi guru kelas 4. Nah, guru kelas 4 ini orang yang mampu, sopan, santun, nggak mungkin tak, guru ada nggak mungkin. Saya mau bermulu yang kayak guru juga. Aku membangun hubungan yang lebih positif dengan siswa, oke, meningkatkan efektivitas pengajaran. Nah, kalau buatnya kondusif, otomatis semua yang disampaikan itu akan tersalurkan kepada siswa untuk guru. Manfaat bagi staf sekolah ini untuk guru ya, guru-guru ya, staf sekolah meningkatkan moral dan semangat kerja, kita melakukan kerja yang positif sama, meningkatkan citra sekolah, meningkatkan citra sekolah itu berarti citra kita di masyarakat itu lebih baik. Oh, ada sekolah yang Sukosari tiba ini sekolah ini. Ya, alhamdulillah kita untuk kelas 1 dapat dari desa lain berkong. Berarti kan citra kita sudah lebih baik. Ya, orang-orang di sana juga melihat, guru ini gemoy, berarti sabar. Nah, yang selain gemoy, mohon maaf ya, yang selain gemoy bukan berarti ada yang sabar. Anda sabar. Guru kelas 5 juga sangat sabar sekali menghadapi muridnya yang nangisan. Walaupun setelah ada kejadian di kelas diceritakan provokator, karena itu ngomong nangisan, diatur kabinet. Tapi dia dalam menghadapi murid, paling muridnya itu sendiri. Kalau ketemu saya, paling muridnya yang nangisan, sebut saja namanya R, ya kan? Ini paling murid itu kalau ketemu, aku Pak Nafi kasih nangisan. Dia alhamdulillah guru kelas dasar itu sabar menghadapi, sabar ngomong. Itu paling murid bilang seperti itu. Alhamdulillah, berarti citra kita lebih baik di masyarakat. Lanjut dulu yang tadi yang tambahan ini. Soalnya gak bisa pakai ini, gak bisa pakai jajan, itu main. Oke, jadi membangun budaya positif membutuhkan usaha dan komitmen dari semua anggota sekolah. Ya, kalau misalkan yang membangun positif kepala sekolahnya saja, yang menerapkan budaya positif kepala sekolah saja yang nggak mungkin. Gurunya saja juga nggak mungkin, penjaganya saja juga nggak mungkin. Jadi harus terlibat semua. Kalau misalkan ada pekerjaan yang mau diselesaikan, silakan dulu. Kalau daripada kepikiran nanti nangis di sini nggak enak saya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membangun budaya positif, tetapkan visi misi yang jelas. Oke ya. Presentasi pertama ada visi misi, ada visi sekolah dan ada visi guru, itu harus jelas. Visi dan misi sekolah harus mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang ingin dipromosikan oleh budaya positif, harus jelas. Jangan visi yang ngambang. Saya ingin jangan visi yang terlalu muluk-muluk. Saya ingin menjadikan sekolah sekolah yang terlalu tinggi, nanti kita sendirian terjatuhnya sakit. Jadi cita-cita harus muluk-muluk. Aku ingin jadi guru apa guru olahraga ya wis. Gawe apa? Masalah berjubir ya wis menetap. Libatkan semua pemangku kepentingan, guru, staf, oke. Melibatkan semuanya.
Kalau kita ada paguyuban, nah kita libatkan paguyuban. Paguyuban itu bisa menyebabkan budaya positif untuk kita. Jangan sampai kita miskomunikasi dengan paguyuban. Paguyuban murid-murid itu sangat bagus untuk menyebabkan budaya positif di lingkungan luar. Nah, itu melibatkan semua pemangku kepentingan. Tetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas. Aturan dan ekspektasi harus adil, konsisten, dan ditegakkan secara positif. Ajarkan nilai-nilai positif seperti rasa hormat, menghormati antara yang muda dengan yang tua harus seperti apa sudah saya sudah banyak diterapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tanggung jawab. Oke, anak-anak saya sudah mereka misalkan hari ini tadi saya lihat yang bagian mengikuti buat sholat kelas 5, yang bebas kelas 5, yang mengikuti kelas 5, mereka sudah tahu tanggung jawabnya. Terima kasih untuk guru kelas 5 sekali lagi. Tepuk tangan untuk guru kelas 5. Nah, itu bila ini banyak guru. Dan kerjasama harus diajarkan pada siswa melalui instruksi eksplisit dan teladan. Merayakan kesuksesan penting untuk merayakan kesuksesan siswa dan dalam membangun berguna. Kalau misalkan anak-anak itu berhasil, contoh misalkan kemarin itu pramuka di SMP, anak-anak itu berhasil di sana membawa piala, kita sebutkan namanya, kita sebutkan grupnya, waktu kita upacara itu suatu penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak harus berupa benda, uang. Kita membanggakan mereka, apresiasi mereka waktu mereka mendapatkan piala, waktu lomba pramuka itu juga sangat bahagia mereka. Saya lihat dari mata mereka itu ya karena masih SD mereka tidak bisa mengungkapkan isi hati mereka, tapi saya lihat mereka sudah Bapak Ibu guru menghargai aku, kerja keras saya seperti itu. Membangun budaya positif adalah proses yang berkelanjutan, penting untuk terus mengevaluasi kemajuan dan membuat perubahan yang diperlukan dengan usaha dan komitmen semua sekolah. Nah, memang untuk meningkatkan budaya positif dari nol itu sangat susah. Apalagi guru kelas 1 yang awalnya dari misalkan bercampur ya, dari TK, ada dari dari mana-mana, ada dari Surabaya. Nah, itu kita terapkan budaya positif yang sekarang ini untuk kelas 1 mungkin susah. Nah, untuk budaya berikutnya yang paling mudah mungkin kelas 6. Kelas 6 mulai pondoknya ini karena untuk kelas tinggi sudah mulai bisa diajak ngobrol ya. Untuk kelas tinggi sudah mulai bisa diajak ngobrol. Bisa juga dalam satu untuk kelas tinggi. Kalau yang kelas 1 mungkin susah. Nah, itu budaya positif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Sekali lagi, untuk budaya positif itu kita terapkan yang sebagus mungkin. Ada 5 posisi kontrol yang kemarin, terus ada segitiga restitusi yang kemarin sudah kita paparkan, saya bersama Bu Nabi. Nah, itu termasuk budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak hanya saling menghormati dan segala macamnya itu. Budaya positif itu ya semuanya yang positif, bukan yang negatif. Ya kan? Kalau budaya positif bukan budaya negatif. Kalau budaya negatif bukan budaya positif. Ya bolak balik itu aja lah, dari pacar ngantuk, ya kan? Bolak balik aja. Budaya positif memiliki banyak manfaat bagi siswa, guru, dan staf sekolah. Oke, memiliki banyak manfaat. Nanti akan memberi kata-kata. Nah, budaya positif itu banyak bermanfaat bagi siswa dan guru, staf, tidak hanya bagi kita gurunya. Budaya positif kalau misalkan kita itu menunjukkan kinerja kita lebih baik, pasti di lingkungan kita ini akan percaya kepada kita. Tapi kecuali misalnya di
di lingkungan kita itu masih banyak yang tanda kutip wong tua gak mau sampai iki, wong tua gak mau sampai wong tua, ya, wong tua gak mau sampai wong tua, aku dibutuh, gak wes aku dibutuh, ini bukti kalau motor-motor. Nah, itu akhirnya budaya positif kita tertutupi. Terus gak sekolah pun, kenapa? Karena ada yang dihindari. Padahal itu bukan dari kita sendiri. Sebenarnya mereka suka dengan sekolahan. Nah, tapi mereka suka dengan budaya kita, budaya positif kita, apa yang kita lakukan, sholat dan segala macam, prestasi kita, anak-anak dapat piala dan segala macam itu mereka suka. Tapi karena mereka itu ada yang tidak suka dengan satu sama lain, akhirnya nggak mau sekolah. Itu berarti kan budaya positif mereka sendiri yang kurang. Nah, itu mungkin tidak bisa bicarakan dengan wali murid yang seperti itu. Membangun budaya positif membutuhkan usaha dan komitmen dari semua anggota sekolah. Oke, semua anggota sekolah, jangan ada miskomunikasi, jangan ada sesuatu jangan ada dosa di antara kita. Misalkan aku tidak mau presentasi, gak ada jajari, gak ada mobil ini, ngomong bawa diri, ya ngomong, gak ngomong. Akan saya perbaiki nanti kalau pas ada presentasi lagi, ya seperti ini. Ya saya perbaiki waktunya pagi lah, bukan saya perbaiki DKI jajan bukan. Saya perbaiki waktunya pagi. Saya perbaiki waktunya pagi, di press, terus baru di warna, teko oman di ayu, bibirnya di misalnya. Nah, kalau yang ini saya mohon maaf, ini tadi tidak dapat. Ya, terima kasih. Sekian, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau tambahan untuk budaya positif, ada yang ingin ditanyakan untuk budaya positif, diberi atau apa? Ada yang ditanyakan? Ada tambahan untuk budaya positif? Ya, tidak ada. Terima kasih. Mungkin saya garis bawahi untuk budaya positif ini sesuai pertanyaannya bukan tadi yang saya jawab. Budaya positif tidak hanya kita lakukan di lingkungan sekolah, tapi bisa kita sosialisasikan di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Ada pertanyaan? Cara memantau budaya positif anak-anak di selain atau di luar sekolah. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya sangat cukup sekali. Seperti orangnya super keren dan super yang lain lah. Terima kasih ya. Cara memantau budaya positif di lingkungan rumah dan di lingkungan sekitar ya. Nah, itu bisa kita lihat. Biasanya anak-anak dari sekolah sudah kita hidup bagus, harus seperti ini. Contohnya itu budaya positif waktu kita itu loh, yang kasih buku buat sholat pas waktu Ramadan. Itu kan kita ada program buku yang itu. Nah, itu kan kerjasama dengan orang tua. Itu kita bisa pantau dari situ. Nah, kalau misalkan kita mengusahakan harus ini, harus terpenuhi, harus ini, harus ada dan segala macam. Ternyata anak-anak itu ada yang mengawal, ada yang kosong, ada yang tanda tangan palsu. Itu kan kita tahu kalau tanda tangan anak-anak sendiri. Nah, itu cara kita mengontrol salah satunya di situ. Berarti orang tua di rumah diubah anaknya. Apa dari sekolah diubah. Akhirnya dapatnya seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, bisa diterima. Oke. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada. Ada yang ingin tambahan lagi? Tidak ada. Ibu Yuli ada. Ibu agama 3 pilar ada. Budaya positif. Sudah jelas ya. Terima kasih. Sekian.